Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 193. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Semua yang hadir adalah jenius dari sekte besar. Mereka mungkin kekurangan teknik bela diri tingkat tinggi. Mengenai pengalaman bertempur, mereka tidak menganggap diri mereka lebih rendah dari Xiao Chen. Jin Wuji berkata dengan gembira, anak nakal ini akhirnya mendapatkan balasannya. Kemarahan di hatiku sedikit mereda setelah tetua jalur terpencil kuno mempermalukannya. Seorang gadis di samping Xia Xian berbisik, kakak senior, siapa orang ini? Mengapa seorang raja bela diri tingkat rendah ada di sini untuk ikut meramaikan acara ini? Ekspresi Xia Yiyan tidak banyak berubah. Dia berkata, Xiao Rou, jangan berpikir seperti itu. Dia bukan raja bela diri tingkat rendah biasa. Secercah niat membunuh terlintas di tatapan tenang Xiao Chen. Dia menatap Li Tua dan berkata, bolehkah saya menanyakan nama besar senior? Li Tua berkata dengan acuh tak acuh, orang tua ini adalah Li Xiuzu. Jika kau takut, sebaiknya kau pergi. Jika kau tetap tinggal, itu berarti kau menyetujui permintaanku. Li Xiuzu, Xiao Chen menghafal nama ini dengan teguh di dalam hatinya. Dia bersumpah akan membalas penghinaan ini 100 kali lipat di masa depan. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia berkata, baiklah, terserah Anda. Saya harap Anda tidak akan menyesali keputusan Anda. Liu Xiuzu tersenyum dingin dan berkata, aku akan menyesal. Orang tua ini telah melihat banyak jenius. Aku telah melihat banyak orang bodoh sepertimu. Bahkan jika aku memberimu waktu 10 tahun, kau tidak akan pernah menjadi ancaman bagiku. Bang, Li Xiuzu membanting tangannya ke meja. Dia mendengus dingin dan berkata, siapapun yang mengalahkannya akan langsung lolos ke babak pertama. Begitu Li Xiuzu berbicara, aula langsung diliputi kekacauan. Banyak orang bergegas menuju Xiao Chen, berusaha tiba lebih dulu. Dengan bisa melewati ronde pertama, mereka bisa menghemat banyak tenaga. Selain itu, mereka bisa mengintip kartu truf lawan tanpa mengungkapkan kartu truf mereka sendiri. Ada banyak keuntungan. Mereka akan memiliki keunggulan besar di babak kedua. Tidak seorang pun akan keberatan dengan kesempatan ini. Siu. Namun, satu orang bergegas mendahului yang lain. Dia adalah Jin Wuji dari Gerbang Pedang Surgawi. Tatapannya selalu tertuju pada Xiao Chen. Saat Li Xiuzi berbicara, sosok Jin Wuji melesat ke depan, langsung muncul di hadapan Xiao Chen. Tangan Ding Fenchou melayang di udara. Dia mencoba menahan Jin Wuji. Tanpa diduga, Jin Wuji meledak dalam sekejap, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Karena itu, dia menarik tangannya. Aku bahkan tidak bisa menghentikannya. Bodoh sekali. Sudahlah, karena kau ingin menawarkan diri sebagai batu loncatan, silakan saja. Ding Fenchou meneguk anggurnya dalam sekali teguk, menggelengkan kepalanya sambil bergumam sendiri. Namun, ini adalah kesempatan bagus untuk melihat seberapa besar Xiao Chen telah berkembang. Jin Wuji memancarkan ki pembunuh dari tubuhnya tanpa henti. Dia tertawa histeris dan berkata, Xiao Chen, kau tidak menyangka akan berakhir seperti ini hari ini. Dulu, ketika kau menyerangku secara tiba-tiba dan menginjak-injakku, kau tidak menyangka bahwa suatu hari nanti aku sendiri yang akan menghancurkan harapanmu. Jin Wuji tertawa bahagia. Dulu, saat Xiao Chen menginjak-injaknya, dia bahkan tidak bisa membalas. Itu adalah mimpi buruk baginya. Setelah itu, setiap kali dia berlatih, bayangan Xiao Chen selalu muncul di benaknya, menyebabkan dia gagal. Jin Wuji tahu bahwa ini adalah iblis hati. Xiao Chen telah menjadi iblis hatinya. Jika dia tidak menyelesaikan ini, iblis hati itu akan selalu ada. Kekuatannya akan terhenti dan mungkin menurun. Hari ini, Jin Wuji hanya perlu melakukan 10 gerakan terakhir, dan dia bisa mengakhiri harapan Xiao Chen untuk memasuki menara kuno yang terpencil. Ini jelas merupakan kesempatan bagus baginya untuk menyingkirkan iblis hatinya. Ini pasti patut dirayakan. Jin Wuji menghunus pedangnya dan tersenyum. Ia memasang ekspresi jahat saat berkata, pendekar jubah putih, hari ini, aku akan membuatmu menyadari bahwa tanpa serangan mendadak, kau tidak akan punya kesempatan melawanku.
Xiao Chen membalikkan tangannya, dan pedang bayangan bulan muncul di tangan kanannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sungguh lelucon. Kau benar-benar berpikir kau kalah hanya karena itu serangan mendadak. Melihat Xiao Chen mengeluarkan pedang bayangan bulan dari cincin semesta, ekspresi Mu Xingya berubah-ubah. Dia bergumam, benar-benar dia. Song Ke tidak mampu membunuhnya dengan serangan telapak tangan hari itu. Sejak Xiao Chen melangkah masuk ke aula, tatapan Mu Xingya tak pernah lepas dari kultivator itu. Ia merasa mirip dengan orang dalam ingatannya. Dia tenang, tegas, tidak terburu-buru, memiliki ekspresi yang tidak akan berubah dalam situasi apapun, dan pantang menyerah terlepas dari keadaan. Ketika Xiao Chen mengeluarkan pedang bayangan bulan, pedang yang diingat Mu Xingya, dia akhirnya memverifikasi identitas Xiao Chen. Kakak senior, menurutmu Xiao Chen ini bisa menang? Tanya adik perempuan Xia Xian. Xia Xian merasa ragu saat menjawab, sulit untuk mengatakannya. Kekuatan keseluruhannya jelas lebih kuat daripada Jin Wuji. Namun, terlalu sulit baginya untuk mengalahkan Jin Wuji dalam 10 gerakan. Bahkan aku pun tidak yakin bisa melakukannya. Sebagian besar kultivator yang hadir memiliki pandangan serupa. Mereka berpikir bahwa Jin Wuji akan mendapatkan keuntungan besar dengan melewatkan ronde pertama sepenuhnya. Li Xiusu tersenyum tipis sambil mengamati dari atas. Satu-satunya harapannya terhadap Xiao Chen adalah kegagalan. Seorang petani yang kurang berpengetahuan seperti itu tidak akan mencapai posisi tinggi di masa depan. Di dalam aula, tiba-tiba terdengar dengungan pedang yang menggema. Jin Wuji tak mampu lagi menahan diri dan melakukan gerakan pertama. Jin Wuji mengarahkan pedangnya ke Xiao Chen yang bergetar. Udara beriak seperti air. Kilauan logam yang tajam menyebar dari ujung pedang. Sebelum pedang itu bergerak, angin telah tiba. Sebuah pedang tajam yang penuh niat mengarah ke Xiao Chen. Pedang itu menembus udara dan mengenai dahi Xiao Chen. Jelas sekali pedang itu bermaksud mengganggu kondisi mental Xiao Chen dan menghancurkannya. Wujud logam hanya memiliki satu atribut, ketajaman yang sangat murni. Mengingat aura Jin Wuji, dia telah memahami wujud logamnya hingga mencapai kesempurnaan agung. Dia tidak punya kesempatan lagi. Tingkat kekuatan logam Jin Wuji telah mencapai kesempurnaan agung. Meskipun belum mencapai penggenapan, mustahil untuk mengalahkannya dalam 10 gerakan. Xia Xian menghela napas. Para penonton lainnya juga menggelengkan kepala. Sejak awal, pertarungan ini tidak adil. Sekarang, Xiao Chen sama sekali tidak punya peluang. Kerutan di dahi Li Xiusu menghilang, dan dia benar-benar rileks. Dia tersenyum sambil bergumam, hasilnya sudah jelas. Ketika Xiao Chen merasakan niat pedang yang tajam itu, dengan sebuah pikiran, dia menggunakan ki yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Sejak Xiao Chen memadatkan roh bela dirinya, dia telah mengalami kegagalan, siksaan, kebingungan, kekhawatiran, dan berbagai macam lika-liku. Namun, dia tidak pernah kehilangan ketajaman di dalam dirinya. Itulah ki yang dimiliki seorang pendekar pedang. Sial! Suara dentingan logam menggema di udara seperti bilah yang saling berbenturan. Niat pedang yang dikirimkan Jin Wuji langsung diblokir. Wujud logam dalam niat pedang itu lenyap. Niat sabar. Beberapa orang di kerumunan bertanya-tanya dengan ragu ketika mereka mendengar dentingan merdu dan merasakan ki dari Xiao Chen. Sabar berevolusi dari pedang. Oleh karena itu, niat sabar berasal dari niat pedang. Namun, niat sabar lebih sulit dibentuk daripada niat pedang. Jika kita menetapkan probabilitas untuk itu, peluang untuk berhasil memahami niat pedang adalah 1/100.000. Namun, untuk niat sabar, peluangnya adalah 1/1 juta. Selain itu, dalam 1000 tahun terakhir, tidak ada kisah tentang siapapun yang memahami niat pedang di bawah usia 30 tahun. Bahkan 10 pendekar pedang terhebat dari tanah terpencil kuno baru memahami niat pedang setelah mereka mencapai usia 40 tahun. Pendekar pedang luar biasa seperti itu hanya ada di generasi Kaisar Petir. Jika mereka ingin mencari contoh lain, mereka harus melihat kembali ke dinasti Tianwu atau zaman kuno. Ekspresi Ding Fengchou sedikit rileks. Dia berkata, untungnya, itu bukan niat pedang. Itu hanyalah ki. Namun, jika ki dapat memblokir niat pedang Jin Wuji, seberapa kuatkah niat pedang yang terbentuk sempurna? Orang-orang lain di aula itu juga menghela napas lega. Jika itu benar-benar niat menggunakan pedang, itu akan terlalu mengejutkan. Jin Wuji tidak lemah.
Jika aku harus melawannya dalam keadaan normal, kita harus bertukar setidaknya 100 gerakan. Jika saya ingin mengalahkannya dalam 10 langkah, saya harus mengejutkannya dan menyerang dengan semburan energi, sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Untungnya, aku memiliki teknik saber yang dapat menyerang dengan semburan energi yang besar, yaitu Rushing Thunder Chop. Meskipun peringkatnya tidak tinggi, aku dapat menutupi kekurangan itu dengan esensi dan kekuatanku. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi Jin Wuji. Setelah menghancurkan niat pedang Jin Wuji, Xiao Chen memanfaatkan momen ketika lawannya lengah. Dia dengan cepat mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kakinya. Bang! Xiao Chen menggabungkan ki vital dan esensinya ke dalam hentakan ini. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengirimkan 350.000 kg daya. Tanah pun retak. Boom, boom, boom. Seluruh aula mulai berguncang. Semua gelas anggur di atas meja kayu pecah berkeping-keping. Retakan di tanah dengan cepat meluas ke arah Jin Wuji. Saat tanah retak, gelombang kejut yang tajam melesat ke atas sejauh 0,5 meter. Saat retakan di tanah semakin melebar, ia melaju ke arah Jin Wuji seperti pisau tajam yang berniat membelahnya menjadi dua. Ekspresi Jin Wuji berubah menjadi terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan melakukan tindakan seperti itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ini yang disebut sebagai menangkap Jin Wuji dalam keadaan lengah. Tubuh Jin Wuji bergoyang saat tanah bergetar. Ketika melihat gelombang kejut, dia dengan cepat menghindar ke samping. Gelombang kejut itu menyapu Jin Wuji dan terus menuju Li Xiusu. Li Xiusu hanya menghentakkan kakinya ke tanah tanpa ekspresi, dan gelombang kejut yang tajam itu menghilang. Pada saat yang sama, retakan di tanah juga berhenti tepat sebelum retakan tersebut mencapai meja Li Xiusu. Siu, Jin Wuji baru saja menstabilkan dirinya tetapi tidak punya waktu untuk menarik napas ketika dia melihat Xiao Chen menyerbu ke arahnya dengan pedang bayangan bulan di tangan kanannya. Tatapannya tampak setajam elang. Dong, dong, dong. Langkah kaki Xiao Chen terdengar seperti gemuruh guntur. Dia bergerak secepat kilat. Angin kencang bertiup saat dia melesat ke depan, memaksa Jin Wuji menyipitkan mata. Jin Wuji memiliki firasat buruk. Dia mendorong tubuhnya dari tanah dan mundur. Kau pikir kau bisa lari? Sudah terlambat. Xiao Chen mendengus dingin. Dia meletakkan tangannya di gagang pedang dan menghunus pedang. Seolah-olah kilat menyambar keluar dari sarung pedang itu. Cahayanya sangat menyilaukan, membuat mata semua orang perih. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk melayang, pedang Jin Wuji berputar cepat dan melindungi dadanya, menangkis serangan pedang tersebut. Sial, percikan api berterbangan ketika senjata-senjata itu berbenturan. Saat Xiao Chen menerjang maju, ia meningkatkan momentumnya hingga batas maksimal. Adapun Jin Wuji, setelah mundur, momentumnya menurun drastis. Jin Wuji merasakan lengannya mati rasa, dan pedangnya bergetar. Dia hampir menjatuhkan pedangnya. Arclight Chop, Xiao Chen mengaktifkan sepatu api darah, dan kecepatannya meningkat lagi. Tak lama kemudian, dia mencapai sisi Jin Wuji. Pedang bayangan bulan memancarkan cahaya busur yang berkedip-kedip dengan listrik yang tak henti-hentinya. Mundur. Cahaya busur itu menutup semua kemungkinan serangan balik, tidak ada kelemahan. Jadi, Jin Wuji harus mundur sekali lagi. Aku tidak bisa mundur lagi. Jika aku terus mundur, aku akan kehilangan semua momentumku, pikir Jin Wuji dengan cemas. Aku harus menyerang dan mengendalikan ritme lagi. Jin Wuji mengayunkan pedangnya dan mempersiapkan jurus mematikannya. Namun, tepat saat dia hendak bergerak, dia melihat Xiao Chen menyerbu ke arahnya dengan pedangnya. Jika Jin Wuji tidak mundur, Xiao Chen akan menebas dadanya. Dia akan membelahnya menjadi dua, dan dia akan mati tanpa meninggalkan jasad. Mundur, sungguh menjijikkan. Jin Wuji sangat tertekan. Dia membatalkan jurus mematikannya dan mundur sekali lagi. Sosok Xiao Chen berhenti di udara, dan dia mengamati Jin Wuji mundur ke bawah. Tampaknya dia membeku. Serangan petir dahsyat. Sesaat kemudian, guntur bergemuruh di belakang Xiao Chen. Suaranya mengguncang debu dari atap saat momentumnya meningkat lagi. Pedang Xiao Chen menebas dengan kekuatan petir yang tak terbatas. Jin Wuji memasang ekspresi ngeri. Pedang ini terasa seperti kilat, tidak ada kesempatan untuk menghindar sama sekali. Aura Xiao Chen menguncinya seolah-olah dia telah memprediksi di mana dia akan mendarat.
Kilatan cahaya pedang muncul, Jin Wuji mengerahkan seluruh esensinya tanpa menahan diri. Dia dengan cepat mengirimkan beberapa dinding padat yang terbuat dari pedang, mencoba untuk memblokir serangan pedang tersebut. Namun, Jin Wuji telah kehabisan momentumnya. Sekuat apapun dinding pedang itu, tidak akan berguna melawan Xiao Chen yang sedang berada di puncak momentumnya. Bang, 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 dinding pedang itu runtuh seperti ranting mati di pohon. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke sekitarnya. Semua kultivator yang menyaksikan dengan cepat membela diri. Puci, kekuatan pedang itu menembus tubuh Jin Wuji. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Gelombang petir kedua. Setelah Xiao Chen mendarat, dia tidak ragu-ragu. Energi petir yang terkumpul dari 4 gerakan meledak dalam sekejap. Pedang itu menyala dengan cahaya listrik yang cemerlang. Jin Wuji berusaha sekuat tenaga untuk menangkis, tetapi serangan pedang itu membuatnya terpental. Pakaiannya compang camping, dan darah mengalir dari luka-lukanya. Jin Wuji tergeletak menyedihkan di tanah. Lampu listrik di tubuhnya belum padam, terus bergerak tanpa henti. Aula itu menjadi sangat sunyi. Semua kultivator yang sebelumnya mengejek Xiao Chen terkejut. Xiao Chen bahkan belum menggunakan 10 jurus. Dia hanya menggunakan 5 jurus untuk mengalahkan Jin Wuji sepenuhnya. Bahkan jika mereka menghitung injakan pertama itu hanya 6 jurus. Bang, Li Xiusu memerah karena marah. Dia membanting telapak tangannya ke meja kayu dan menghancurkannya. Ketika dia melihat Jin Wuji dengan susah payah berdiri, tatapannya dipenuhi rasa jijik. Sampah, kau bahkan tidak bisa menghadapi Raja Bela Diri tingkat rendah. Bagaimana kau bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksinya? Pergi sana. Li Xiusu meninju udara dan memukul Jin Wuji dengan keras. Dia memuntahkan seteguk besar darah lagi dan terlempar keluar aula. Setelah itu, dia berguling menuruni tangga sebelum berhenti. Li Xiusu menatap Xiao Chen dengan tajam. Kemudian, dia berdiri tanpa ekspresi sebelum meninggalkan aula tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Liu Xiusu pergi dengan perasaan kesal. Ketiga asistennya mengikutinya. Tentu saja, jamuan makan ini berakhir dengan tidak menyenangkan. Di dalam aula, semua talenta luar biasa menatap ke arah Xiao Chen. Mereka tidak lagi meremehkannya seperti sebelumnya. Sekarang mereka melihatnya sebagai pesaing yang kuat. Mereka semua memasang ekspresi sedih. Ada pesaing lain yang perlu dikhawatirkan. Jelas, itu bukan hal yang baik. Namun, ada sekitar 10 orang yang matanya berbinar-binar dengan semangat juang yang membara. Mereka tidak takut menghadapi tantangan. Semakin banyak pesaing yang mereka hadapi, semakin bersemangat mereka. Pei Shaoxuan, bagaimana menurutmu? Tanya Leng Yun, Tuan Muda Istana Api Suci, sambil menatap Pei Shaoxuan dari tempat penjinakan hewan buas dengan acuh tak acuh. Pei Shaoxuan memainkan cincin merah yang dikenakannya di jari telunjuknya. Ia berkata pelan, dia sangat kuat. Namun, tidak perlu heran. Jika kau bisa mengejutkan Jin Wuji juga, kau bisa mengalahkannya dalam 10 gerakan. Leng Yun mengangguk dan berkata, tentu saja, aku memahami prinsip ini. Sayangnya, sulit untuk mengambil inisiatif melawan seseorang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darimu. Disinilah dia menunjukkan kecemerlangannya. Pei Shaoxuan berdiri. Sebelum pergi, dia berkata, 100 pertempuran semuanya harus diperjuangkan dengan kekuatan. Dia mungkin bisa mengejutkan seseorang sekali atau 2 kali. Namun, jika dia ingin terus bertarung, kekuatan dasarnya adalah yang terpenting. Sampai jumpa besok. Semua talenta luar biasa di aula tersebut mendiskusikan pertarungan sebelumnya sebelum mereka pergi. Jamuan makan telah berakhir, tidak ada alasan untuk tetap tinggal. Xia Xian menuntun adik perempuannya dan memberi selamat kepada Xiao Chen, selamat. Sepertinya aku punya pesaing baru untuk memperebutkan tempat di menara kuno yang terpencil. Xiao Chen tersenyum lembut, Nona Xia, Anda terlalu memuji saya. Jika saya bertarung melawan Anda, peluang saya untuk menang hanya 50%. Kakak senior pertamaku telah memahami niat pedang pada usia 16 tahun. Sekarang, dia adalah Raja Bela Diri tingkat unggul. Teknik kultivasinya adalah teknik kultivasi tingkat bumi puncak, dan teknik bela dirinya adalah teknik bela diri tingkat bumi puncak. Dalam generasi yang sama, dia tidak kalah dari siapapun. Kau terlalu percaya diri. Ketika Xiao Rou, yang berdiri di samping Xia Xian,
Mendengar Xiao Chen mengklaim bahwa dirinya setara dengan Xia Xian, dia merasa agak tidak puas. Menurut Xiao Rou, meskipun Xiao Chen kuat dan berhasil mengalahkan Jin Wuji dalam 6 langkah, ia sebagian besar mengandalkan tipu daya. Seandainya bukan karena hentakan kaki yang menunda Jin Wuji dan memaksanya mundur berulang kali, Xiao Chen tidak mungkin bisa mengalahkan Jin Wuji dalam 10 gerakan. Xiao Rou tidak menganggap taktik Xiao Chen sebagai bentuk kekuatan. Xiao Chen menatap Xiao Rou tetapi tidak marah. Dia bisa tahu bahwa Xiao Rou hanya membela kakak senior pertama seperti seorang gadis kecil yang membela idolanya. Ketika Xia Xian mendengar perkataan Xiao Rou, dia menatap Xiao Rou dengan tajam sebelum berkata dengan nada meminta maaf, "Maafkan aku." Gadis ini selalu berbicara tanpa berpikir. Abaikan saja dia. Xiao Chen tersenyum tipis sebagai balasan. "Saya pamit dulu. Sampai jumpa besok." Melihat Xiao Rou hendak mengatakan sesuatu lagi, Xia Xian menariknya ke samping dan segera pergi. Xiao Chen menyarungkan pedang bayangan bulannya. Dia tidak berniat berlama-lama dan hendak pergi. Pertarungan di arena gulat besok adalah pertempuran sesungguhnya. Ini hanyalah hidangan pembuka. "Saudara Xiao, mohon tunggu sebentar." Saat Xiao Chen sampai di pintu aula, Jiang Zimo menghentikannya dan berjalan menghampirinya bersama musinya. Meskipun Xiao Chen tidak mengenal kultivator itu dengan baik, Jiang Zimo telah membantunya sekali lagi, menunjukkan niat persahabatan. Hal ini terutama terjadi setelah Jiang Zimo mengambil risiko menyinggung perasaan Li Xiuzu. Dibandingkan dengan mereka yang mencoba menjilat orang tua itu, teman seperti itu jauh lebih berharga. Xiao Chen berhenti dan berbalik. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih, "Terima kasih, Kakak Zimo, karena telah membela saya, membantu saya memperjuangkan kesempatan ini." Jiang Zimo tersenyum lembut dan berkata, "Itu hanya masalah kecil. Aku tidak takut pada Li Xiuzu. Dia tidak berani melawanku." Jiang Zimo tampak sangat percaya diri. Seolah-olah ada kekuatan besar yang mendukungnya, kekuatan yang bahkan ditakuti oleh Li Xiuzu. Xiao Chen tidak berbasa-basi dan langsung bertanya, "Mengapa Anda mencari saya? Jika ada sesuatu yang bisa saya bantu, katakan saja. Aku akan mengingatnya." "Untuk sekarang, tidak ada apa-apa," kata Jiang Zimo sambil tersenyum sebelum menunjuk gadis berambut perak di sampingnya. Dia berkata, "Dialah yang mencarimu. Aku pamit dulu." Setelah Jiang Zimo pergi, Xiao Chen dengan curiga mengamati gadis berambut perak di hadapannya. Meskipun wajahnya tampak familiar, dia tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya Xiao Chen. Musinya menatap Xiao Chen. Senyum pahit muncul di wajahnya yang cantik. "Katakan padaku, apakah kau akan membunuhku lagi?" Xiao Chen merasa takjub. Ketika mendengar suara musinya, ia akhirnya ingat siapa gadis berambut perak itu. Kembali di paviliun pedang surgawi, demi menyelamatkan Raja Serigala Surgawi, dia berpura-pura menjadi gadis manusia bernama musinya. Mereka telah menghabiskan lebih dari sebulan bersama. Tak heran, begitu aku memasuki aula, tatapan gadis itu tak pernah lepas dariku. Dia pasti mengenaliku. Xiao Chen mengingat kejadian sebelumnya dengan jelas. Ekspresi para penambang yang memohon padanya muncul dalam benaknya. Namun, Xiao Chen memiliki pandangan berbeda tentang masalah masa lalu. Para penambang itu adalah orang-orang yang sengaja dikorbankan oleh paviliun pedang surgawi. Sulit untuk membedakan siapa yang benar atau salah. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak akan melakukannya." Jangan ungkit masa lalu lagi. Setiap orang punya keyakinannya masing-masing. Hanya saja sudut pandang mereka berbeda. Ketika musinya mendengar ini, dia menghela napas lega. Dia bertanya, "Bisakah kita bicara?" Xiao Chen mengangguk, lalu keduanya terbang pergi. Di luar aula, pakaian Jin Wuji compang camping saat ia tergeletak menyedihkan di tanah. Sesekali, cahaya berkedip-kedip di tubuhnya. Tulang-tulang di dada Jin Wuji tampak penyok. Itu adalah akibat dari pukulan Li Xiuzu. Sebagai seorang raja bela diri, pukulannya jauh lebih merusak daripada serangan Xiao Chen. Selain itu, jika mempertimbangkan cedera yang disebabkan Xiao Chen, tanpa bantuan pil obat dan waktu pemulihan setengah tahun, akan sulit baginya untuk kembali ke kondisi puncaknya. Bagi para jenius ini, membuang waktu setengah tahun adalah hal yang kejam. Hal itu akan mengakibatkan kesenjangan yang tidak akan pernah bisa mereka tutupi.
Ketika para kultivator yang lewat melihat ini, mereka merasa bahwa dia sangat malang. 15 menit yang lalu, semua orang iri padanya. Selama dia mampu bertahan menghadapi 10 langkah, dia akan dengan mudah melewati babak pertama. Namun, 15 menit kemudian, seorang raja bela diri tingkat rendah telah mengalahkannya dalam 6 langkah. Reputasinya telah tercoreng parah. Kemudian, Li Xiusu melukainya lebih parah, menghancurkan kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam seleksi. Ini adalah pemandangan yang sangat tragis. Dia telah mengalami bencana demi bencana. Kerumunan itu telah belajar pelajaran besar, jangan pernah meremehkan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah darimu di masa depan. Orang itu mungkin adalah Xiao Chen yang lain. Jin Wuji yang malang adalah contoh terbaik. Ding Fenchou perlahan berjalan ke arah Jin Wuji dan menghela napas. Jin Wuji kini lumpuh. Ia telah kehilangan hak untuk berdiri di antara para jenius kelas 1 selamanya. Era para jenius ini baru saja dimulai. Ini adalah zaman di mana para jenius muncul dalam jumlah besar. Ini jelas merupakan tragedi baginya. Sudah kukatakan sejak lama, kau seharusnya mengenal dirimu sendiri dengan baik. Jika kau tidak memiliki kekuatan yang cukup, jangan menggunakan nama gerbang pedang surgawi untuk memamerkan kekuatanmu. Kau sendiri yang meminta hal itu. Ding Fenchou meletakkan tangannya di dada Jin Wuji. Dia mengalirkan esensinya, dan cahaya listrik di tubuh Jin Wuji dengan cepat bergerak menuju telapak tangan Ding Fenchou.